Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 20 Maret 2022, hari Minggu pekan ketiga Prapaskah. Salam pertobatan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada Minggu Prapaskah ketiga ini mengajak kita untuk melihat betapa penting nilai sebuah pertobatan. Pesan ini dijabarkan dengan dua kisah dalam Injil. Pertama tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kedua, tentang kematian 18 orang yang ditimpa menara di dekat kolam Siloam. Bagi orang Yahudi, kematian orang-orang itu karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tapi Yesus tegas mengatakan, "Sangkamu orang Galilea dan juga ke-18 orang lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang di Yerusalem? Tidak," kata Yesus kepada mereka, "tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Saudaraku terkasih, orang-orang Yahudi berpikir bahwa orang-orang yang mati dalam dua peristiwa itu dihukum Tuhan karena dosa mereka. Dan Yesus mengatakan tidak. Korban-korban berdarah itu tidak lebih buruk dari siapapun. Kematian mereka yang tiba-tiba merupakan suatu peringatan supaya orang-orang lebih berhati-hati. Dua peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa hidup ini sementara dan pada saatnya akan berakhir, yakni kematian. Dan kematian itu pasti terjadi. Orang-orang yang meninggal dalam dua peristiwa itu tidak punya waktu mempersiapkan kematian mereka. Karena itu Yesus sebenarnya mau memperingati mereka dan kita semua supaya mempersiapkan kematian kita pada saat itu juga, karena besok mungkin saja sudah terlambat. Saudaraku terkasih, guna memperjelas pesannya, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dia mengancam akan memotongnya. Namun setelah dimohon oleh pengelola kebun anggur itu, ia menunda memotongnya. Pohon ara itu adalah kita, Anda dan saya. Tuhan ingin kita harus menghasilkan buah kebaikan selama masih ada hidup. Kalau tidak, Allah akan menghukum kita dan memotongnya. Tapi di pihak lain, kisah ini memberikan gambaran pada kita tentang Allah yang sabar. Ia masih memberi waktu supaya kita berbuah. Karena itu Yesus ingin berpesan agar kita mau berbuah dan bertobat. Saudaraku terkasih, orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan, dan juga ke-18 orang yang tertimpa menara Siloam tidak mempersiapkan kematian mereka dengan baik. Kematian ternyata lebih awal dari yang mereka pikirkan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin hidup kita akhirnya seperti mereka? Saya kira tidak. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita. Besok dan seterusnya kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti suatu saat nanti kita akan mati. Apakah kita ingin kematian kita menjadi begitu saja terjadi? Atau kita perlu mempersiapkan diri dengan baik? Bertobat adalah cara terbaik kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang menjauhkan diri dari Tuhan dan sesama dan melakukan hidup yang baik. Karena itu kita diajak oleh Injil hari ini untuk menyadari betapa pentingnya hidup kita supaya selalu berbuah kebaikan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku terkasih, di masa Advent ini saya ingin mengajak kita sekali lagi, mari tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan membangun semangat baru, semangat kesatuan dengan Tuhan, dengan hidup yang lebih berarti.
dengan hidup yang selalu menghasilkan buah-buah kebaikan, sehingga menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Bila Tuhan menghendaki, kita pun siap menyongsongnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.